Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita masuki sesi ketiga dari pertemuan membahas tentang keterampilan mengadakan variasi dari keterampilan dasar mengajar. Oke, berikutnya kita membahas tentang komponen keterampilan menciptakan variasi dalam konteks pembelajaran. Nah, ini bagian yang cukup penting, ya, cukup penting. Oke, yang pertama, variasi dalam gaya mengajar. Oke, variasi dalam gaya mengajar. Oke, yang pertama adalah variasi dalam gaya mengajar. Nah, kita harus kita harus pahami bahwasanya variasi dalam mengajar itu sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwasanya guru itu harus memahami materi, menguasai konsep pedagogis dan yang lain-lainnya dan memiliki keterampilan dasar mengajar yang mumpuni, yang baik ya. Nah, oleh karena itu seorang guru harus terus berlatih untuk menemukan gaya mengajar yang paling menyenangkan bagi dirinya sendiri dan merasa berharga. Nah, dengan dia merasa senang mengajar dengan gaya mengajar dia dan dia merasa berharga dengan menggunakan gaya mengajar itu, maka itu yang akan berdampak positif bagi peserta didiknya. Maka itu akan berdampak positif bagi peserta didiknya. Kenapa? Ingat seorang guru itu kalau misalnya mengajar itu adalah sebuah seni, ya. Mengajar adalah sebuah seni, maka kalau mengajar adalah sebuah seni, maka seberapa bagus seni itu perasaan tergantung dari perasaan senimannya. Ya. Tergantung perasaan senimannya. Ingat contoh misalnya orang bikin patung, itu mau mimiknya bagus atau mau mimiknya cemberut, mau mimik patungnya itu bagus apa ceria, tergantung dari perasaan si pematungnya. Bisa jadi dalam beberapa hari selesai atau bahkan karena dia lagi misalkan sedang bagus-bagusnya moodnya, dia bisa mengerjakan patung itu misalkan dalam 1 hari selesai misalnya. Itu contoh aja. Jadi variasi untuk menciptakan variasi itu pastikan guru itu merasa senang dulu dengan gaya mengajarnya. Nah, dengan perasaan senang, dengan merasakan bahwasanya gaya mengajar itu menurut dia adalah yang paling tepat bagi dirinya sendiri, maka itu akan berdampak positif bagi peserta didiknya. Oke, selanjutnya dalam variasi gaya mengajar itu lebih mengarah pada pentingnya guru memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Nah, ini perlu saya tekankan, ini sangat penting bahwasanya sebenarnya yang paling penting dalam menjadi seorang guru itu adalah memiliki kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi yang baik. Kenapa? Dengan memiliki kemampuan komunikasi yang baik, seorang guru itu dapat eh, dapat menyampaikan apa yang dia pahami kepada siswanya, ya. Justru ini sangat penting sebenarnya, ya. Kemampuan komunikasi yang baik. Oke. Nah, itu dua hal yang perlu dipahami, ya, perlu dipahami. Oke, berikutnya. Variasi dalam gaya mengajar itu menurut Miller, Shriver dan Stacy itu guru itu posisinya sebagai komunikator atau sebagai instruktur. Nah, yang harus diperhatikan adalah pertama, ya, komunikator ya. Maka yang perlu diperhatikan adalah artikulasi. Apa sih artikulasi? Artikulasi itu adalah huruf-huruf yang kita sebutkan itu jelas dan tepat. A, B, C, C. Itu artikulasi namanya ya. Nah, dalam sebuah artikulasi itu harus dapat dipahami oleh peserta didik ya. Kemudian yang kedua, kalau artikulasinya bagus, maka otomatis peserta didik itu juga akan mampu memahami ya. Memahami apa yang kita bicarakan dengan baik dan benar, dengan tepat misalkan. Nah,
dengan pemahaman yang tepat itulah nanti siswa itu merasa antusias dengan apa yang kita sampaikan. Oke, yang ketiga, melibatkan. Jadi melibatkan itu maksudnya memberi semangat secara berkelanjutan kepada peserta didik untuk terus terlibat dalam interaksi pembelajaran. Misalkan bisa saja ini melibatkan itu ya, misalkan kita mendatangi, kalau dalam kelompok kecil atau kelompok besar, kita mendatangi kelompoknya. Bagaimana, apa yang sudah dilakukan, sampai di mana sudah kerjaannya. Nah, itu contoh dari melibatkan. Jadi kita memelihara keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Ya. Kemudian yang berikutnya, ramah. Jadi guru itu harus ramah. Jadi dalam menyampaikan berbagai hal, guru harus bersikap ramah dan menciptakan suasana santai dalam pembelajaran. Ya, ini yang sekarang lagi sangat penting diperhatikan, bahwasanya jangan sampai kita istilahnya membuat pembelajaran itu menjadi tidak kondusif ya. Cekam bahasa yang ini. Oke, berikutnya. Berikutnya yang perlu diperhatikan, memahami kondisi peserta didiknya. Jadi sebagai guru kita harus menunjukkan kesabaran dan toleransi terhadap peserta didik, sekalipun mereka membuat kesalahan. Itu yang perlu diperhatikan ya, perlu diperhatikan. Jadi kita harus memahami juga kondisi peserta didik. Jangan sampai misalkan kita malah tidak terlalu toleransi terhadap peserta didik kita sendiri. Oke, berikutnya. Yakin. Nah, jadi seorang guru itu harus yakin dengan kemampuan sendiri. Nah, tetapi juga tidak harus jangan terlalu yakin ya, tidak over. Nah, keyakinan itu juga harus dibarengi dengan pengembangan keterampilan untuk membantu peserta didik agar mereka mampu membangun kepercayaan diri sendiri. Jadi kita yakin, ya kita juga harus meyakini tentang mahasiswa kita. Oke, mohon maaf, saya keluarkan dulu ya. Kayaknya ada masalah nih dengan Zoom-nya. Sebentar. Quit Zoom. Kita join lagi. Baik, Pak. Oke. Kayaknya ada masalah nih. Saya ulangi nanti penjelasannya dari awal. Ya, Pak. Oke, saya lanjutkan sambil nunggu teman yang lainnya. Jadi, tadi sudah variasi dalam gaya mengajar ya. Jadi, kalau dalam variasi gaya mengajar, itu yang perlu diperhatikan itu ada 6 hal. Yang pertama, artikulasinya. Jadi, kejelasan dari kita menyampaikan kalimat kita. Jadi, apa yang kita bicarakan itu harus jelas ya. Minimal bisa didengar. Minimal kita dengar. Kalau mau ngecek apa artikulasinya bagus atau tidak, coba kita dengarkan suara kita sendiri. Nah, bukan suara dalam pikiran kita ya. Suara kita dengarkan. Jadi, apa yang kita ucapkan itu kita dengarnya tepat nggak artikulasinya? Tepat nggak huruf A, B, B, C, C, dan sebagainya. Jadi jangan sampai misalkan kayak bule-bule gitu ya. Bahasa Indonesia tapi bahasa bule. Nah, itu kan berarti artikulasinya kadang-kadang tidak tepat ya. Kayak ya contoh ada artis-artis misalkan fasih berbahasa Inggris. Tiba-tiba dia berbicara bahasa Indonesia artinya kurang fasih. Dan perlu diperhatikan itu juga harus mudah dipahami ya. Jadi perlu diperhatikan itu juga harus mudah dipahami. Jadi lebih bagus lagi itu adalah menggunakan artikulasinya bagus dan mudah dipahami oleh siswa. Artinya kita menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana, jangan sampai menggunakan kata-kata yang tidak cocok dengan perkembangan peserta didik kita. Ya. Kemudian yang kedua menciptakan antusias, ketiga melibatkan peserta didik, kemudian ramah terhadap peserta didik kita, kemudian memahami kondisi peserta didik dan yakin dengan kemampuan diri sendiri. Itu yang harus diperhatikan oleh seorang guru ya dalam menciptakan variasi dalam gaya mengajar. Oke, berikutnya. Nah, bagaimana komunikasi yang efektif? Tadi itu kan sudah disebutkan bahwasanya
guru itu sebagai komunikator dalam proses pembelajaran. Maka menciptakan komunikasi yang efektif perlu kita perhatikan itulah nada suara kita. Kapan kita harus tinggi, kapan kita harus merendah suaranya, kapan kita harus membuat tekanan terhadap suara kita, misalkan ya. Kan beda misalkan kita menyampaikan dengan berteriak, dengan misalnya saya menyampaikan seperti ini kan bedanya kesannya beda. Kalau daripada saya berteriak misalkan dengan menyampaikan, "Oke, komunikasi efektif itu nah," kan seakan-akan kita lagi demo, ya. Seakan-akan kita lagi demo. Padahal kan bukan seperti itu yang kita maksud ya. Jadi sebaiknya perhatikan nada suara kita. Kalau memang misalkan kita lagi menyampaikan tugas, tidak perlu kita menggunakan suara yang sangat tinggi. Cukup yang semampu kita yang datar lah ya dan sebagainya gitu ya. Jadi harus perhatikan nada suara kita untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Kemudian yang kedua, ya, untuk menciptakan komunikasi yang efektif itu adalah penggunaan penekanan. Sudah saya sebutkan tadi ya, penggunaan penekanan ya. Jadi penekanan dalam nada suara kita, dalam cara kita menyampaikan itu harus diperhatikan. Kapan misalkan harus tinggi, kapan harus rendah. Kapan harus tinggi lagi, kapan harus rendah. Kapan harus tinggi lagi, kapan harus rendah. Nah, ini sebenarnya yang perlu dipraktekkan ya. Jadi kapan sih kita berbicara tinggi, kapan suara kita penekanannya rendah. Biasanya orang penekanan ini bisa menggunakan kata-kata misalkan volumenya volumenya tinggi misalkan. Berarti kan mereka akan memperhatikan. Atau misalnya bisa juga kecepatannya. Kecepatan itu juga perlu diperhatikan. Kenapa kecepatan perlu diperhatikan? Supaya kita tidak berbicara terlalu cepat. Kalau bicara terlalu cepat, artikulasinya juga nanti keteteran ya. Kurang bagus artikulasinya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan berikutnya itu adalah isi pesannya. Nah, isi pesan dari pembelajaran kita itu juga perlu diperhatikan. Makanya kalau isi pesan itu lebih bagus menggunakan kata-kata yang kata-kata yang mudah dicerna oleh siswa kita ya. Jangan menggunakan kata-kata kalau kami bilang itu kata-kata plastik ya. Komunikasi kan komunikasi ya tahu lah semuanya. Misalkan efektif, efisien, abstrak, nah apa itu? Yang nyata, tidak nyata, kurang nyata dan sebagainya. Kan ada bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh siswa kita. Nah, itu yang harus digunakan. Ya, isi pesannya itu harus tersampaikan. Kalau memang misalkan di materi itu misalkan materinya menyebutkan tentang A, jangan sampai kita menggunakan materi yang lain, menyampaikan materi yang tidak berhubungan dengan materi yang kita sampaikan. Itu isi pesannya perlu diperhatikan ya. Jadi dalam komunikasi isi pesan itulah nanti yang menjadi yang harus kita deliver, kita harus kirimkan ke siswa bahwasanya kalau dalam pembelajaran berarti ini knowledge-nya, pengetahuannya yang harus kita sampaikan ke siswa kita. Oke, yang berikutnya penggunaan bahasa kiasan ya. Ini juga bagus sebenarnya penggunaan bahasa kiasan. Jadi kalau saya kan biasanya menggunakan contohnya seperti ini, sederhananya seperti ini ya. Itu bisa menggunakan kata-kata atau contohnya kalian bisa misalkan kalian bisa misalkan dengan sederhananya mungkin kalian sudah pernah lihat ini misalkan atau dengan bahasa kiasan dan sebagainya yang lain-lainnya ya, penggunaan bahasa kiasan itu juga salah satu cara untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Kiasan seperti apa? Kiasan yang dekat dengan mereka, dekat dengan. Contohnya misalkan, ibarat mobil misalkan, ya ibarat mobil. Kalau kalian mau menjelaskan misalkan tentang apa ya peninggalan masa manusia purba, kalian bisa menggunakan atau misalkan bahan-bahan yang misalkan gini ya, dulu garam itu kan menjadi apa ya, abad ke-19 itu komoditas paling utama dalam masa Hindia Belanda ya. Nah, kok Hindia Belanda? Iya benar, pada masa Hindia Belanda. Nah, garam itu kan ibarat emas dulu. Jadi kalau menggunakan bahasa kiasan itu misalkan garam bagaikan emas, itu kan kiasan sebenarnya. Nah, itu bahasa-bahasa seperti itulah yang
biasanya mudah dicerna oleh siswa, gitu ya. Artinya apa? Garam itu berharga. Ya. Penggunaan humor. Nah, komunikasi yang efektif itu juga menggunakan humor. Jadi tidak apa ya? Kita itu tidak terlalu apa istilahnya? Jadi kaku. Pembelajaran tidak menjadi kaku karena ada humor di tengah, diselipkan humor ya. Diselipkan humor. Entah nanti humornya dipahami oleh siswa atau tidak, itu urusan belakangan ya. Oke. Kemudian yang komunikasi yang efektif itulah kecepatan berbicara. Ya, kecepatannya tadi kan, kecepatan berbicara juga perlu diperhatikan. Ya, kenapa dengan kecepatan berbicara ini diperhatikan, maka otomatis artikulasinya menjadi baik. Ya, artikulasi kita menjadi baik. Kenapa? Karena terlalu cepat artikulasinya tidak jelas, terlalu lambat itu juga menjadi siswa bosan. Jadi ada kalanya kita cepat, ada kalanya kita lambat. Oke, berikutnya penggunaan pengucapan. Ya, jadi kadang-kadang ada beberapa kata yang mirip ya. Nah, itu harus kita jelaskan atau kata-kata yang mungkin susah dipahami oleh siswa kita sederhanakan. Artinya seperti ini. Nah, jadi pengucapan-pengucapan seperti itulah yang mungkin terutama dalam bahasa Jawa misalkan ya, bahasa Jawa kan banyak tuh yang mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Nah, saya nggak terlalu paham juga tapi yang pasti banyak yang mirip-mirip. Nah, itu yang perlu kita perhatikan ya. Kita pengucapannya harus benar gitu ya. Pengucapannya harus benar. Misalnya VOC, jangan VOC. Nah, kan susah. VOC sama VOC beda kan? Karena ada yang menyebutkan VOC. Padahal harusnya VOC ya. Very needs us in this company misalkan. Nah, itu pengucapannya harus benar ya. VOC bukan VOC ya. Oke, berikutnya. Slide berikutnya. Penggunaan hal yang tersirat ya. Berikutnya penggunaan hal yang tersirat. Jadi terkadang kita juga perlu memancing siswa untuk tidak perlu langsung menyebutkan oh maksudnya ini, tidak. Kita harus menjelaskan hal-hal yang tersirat dulu. Hal-hal yang tersirat dulu kepada siswa kita. Penggunaan hal-hal tersirat inilah nanti yang dapat kita kembangkan lagi untuk memberikan pemahaman kepada siswa. Ya, seperti itu. Oke, berikutnya. Kalau ada pertanyaan silakan angkat tangan ya di raise hand-nya. Oke. Berikutnya komponen komunikasi dalam variasi mengajar, gaya mengajar. Pertama, variasi suara. Tadi ya, sudah ya, variasi suara. Kemudian pemusatan perhatian. Nih, pemusatan perhatian itu banyak caranya. Kalau variasi suara sudah dijelaskan, ada nada suaranya naik, volume suaranya naik, nadanya berkelok-kelok, ada yang datar, ada yang naik turun, misalkan ya. Ada juga misalkan dengan menggunakan penekanan pada beberapa hal misalnya. Kalau pemusatan perhatian bisa juga kita menggunakan misalkan memusatkan perhatian siswa, oke ini penting bla 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 misalkan ya, itu memusatkan perhatian. Jadi ada caranya untuk memusatkan perhatian. Untuk memusatkan misalnya kita bisa melakukan ice breaking dan sebagainya untuk mengembalikan perhatian siswa. Kemudian kesenyapan. Nah, senyap ini perlu, maksudnya seperti ini. Jangan sampai kelas itu dibiarkan ribut ya. Jadi jangan sampai kelas itu dibiarkan ribut. Kadang-kadang kesenyapan ini juga karena gaya belajar siswa kan beda-beda. Jadi ada yang suka auditori misalnya, dia perlu musik dan sebagainya. Tapi tetap perlu senyap, itu tetap perlu gitu ya. Ya maksudnya kesenyapan itu seperti itu. Jadi jangan sampai kelas itu dibuat ribut. Dibiarkan ribut lah istilahnya. Kemudian yang keempat, kotak pandang. Kontak pandang, ini maksudnya kita perlu memperhatikan mata setiap siswa, tapi jangan terlalu lama ya. Ya, semua ya, bukan hanya satu, semuanya. Ketika akan jadi di depan kelas, kadang-kadang kotak pandang ini juga untuk menghindari kegugupan dalam kita ketika kita mengajar. Itu menghilangkan gugup ya kadang. Tapi ingat tadi, jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama, kalian tambah gugup. Nah, itu ya. Kemudian yang kelima, gerak dan mimik. Jadi ada yang kalau gerak dan mimik itu kalian harus perhatikan ya, gerak dan mimik. Jadi jangan sampai kalian hanya berdiam di satu tempat di depan kelas. Di depan aja, nggak ke pinggir, nggak ke tengah, atau mungkin ke belakang. Nah, itu yang perlu diperhatikan, gerak dan mimiknya. Jangan sampai kalian hanya berdiam di satu tempat saja. Atau mimik kalian tidak berubah, datar aja. Tidak ada perubahan sama sekali misalkan. Entah mengangkat alis kah, matanya melirik kemana kah, itu kan juga mimik sebenarnya ya. Jangan sampai kalian oke,
ini gimana, oke, itu jangan sampai. Jadi datar aja nggak ada perubahan. Itu malah menjadi komunikasi dalam mengajarnya itu tidak bagus ya. Oke. Nah, ini yang tadi saya jelaskan ya, perubahan posisinya ya. Posisi jangan hanya di atas meja aja. Di atas meja, di meja aja, di kursi, di depan meja, di meja guru aja misalnya duduk, kemudian atau berdiri di depan kelas, di depan aja, nggak ada pindah. Kan ada papan tulis, gunakanlah papan tulis. Kalau kalian mau menulis sebelah sana ke sebelah sana geraknya, jangan kalian tetap di tengah aja nulis di sebelah sana, kan aneh gitu ya. Itu perubahan posisi. Jadi gunakanlah papan tulis, karena papan tulis itu pasti ada di setiap kelas ya. Meskipun nggak ada ya pasti bagian yang lain ada yang bisa ditulis gitu ya. Oke. Nah, tips variasi mengajar. Pertama, atur nada suara, volume suara, dan kecepatan berbicara. Ini akan berdampak pada artikulasi kalian. Ya. Kemudian yang kedua, untuk memusatkan perhatian, gunakanlah kata-kata seperti berikut. Misalkan seperti ini. Oke, anak-anak perhatikan baik-baik. Ini bagian yang sangat penting. Nah, itu cara untuk memusatkan perhatian. Atau cara yang lain, atau kata-kata yang lain. Oke, perhatikan misalkan. Ini bagian yang penting yang nanti keluar ujian misalkan. Nah, itu contoh aja. Biasanya langsung sekelasan terlihat. Nah, itu kalau menggunakan kata-kata. Atau yang kedua, manfaatkan gambar. Nah, ini papan tulis ya. Papan tulis juga. Misalkan kalian menggambar di papan tulis atau menuliskan kata-kata pentingnya di papan tulis misalkan. Itu contoh untuk memusatkan perhatian. Yang sering kali digunakan kan, saya pasti membuat mind mappingnya di depan kelas di papan tulis misalkan. Itu contoh untuk memusatkan perhatian siswa. Kenapa? Ketika mereka melihat kata kunci dari setiap apa yang disampaikan oleh guru, itu mereka akan memusatkan perhatian, oh inilah yang harus mereka pahami ketika dalam pembelajaran ini, gitu ya. Kemudian yang ketiga, ciptakan jeda sebagai bentuk suasana hening saat mengajar. Jadi jeda, jangan terlalu lama juga, jeda 5 menit jangan juga. Jeda ya 30 detik, 10 detik, 20 detik. Kenapa? Dengan memberikan jeda di antara selama proses pembelajaran, misalkan ya, kalian mengajar. Di sela-sela jeda itu kalian bisa melihat siswa. Siswa itu mana yang memperhatikan, mana yang tidak, gitu ya. Itu di antara jeda itu. Nah, jadi ciptakan jeda untuk menciptakan kesenyapan, menciptakan suasana hening. Jangan juga menggebrak meja dan sebagainya. Ya, cepat heningnya, tapi cepat juga ributnya nanti, ya gitu ya. Kemudian keempat, tetap mata peserta didik secara bergantian tidak lebih dari 3 detik. 3 detik, nggak perlu juga dihitung. Pokoknya lihat aja. Lihat sekeliling gitu. Nah, itu tetap masih tidak lebih dari 3 detik. Kenapa? Kalau lebih dari 3 detik, boleh. Dengan catatan kalian memberikan memberikan apa istilahnya, perhatian bahwasanya kalian tolong diam, misalkan ya. Itu contoh saja. Biasanya lebih dari 3 detik itu siswa akan merasa diperhatikan. Kayaknya ada hawa membunuh misalkan dan sebagainya ya misalkan. Oh, ada yang memperhatikan saya, kayaknya ada siapa yang menatap saya misalkan. Itu biasa kalau lebih dari 3 detik. Itu mereka akan merasa diperhatikan. Ya. Kalau merasa diperhatikan biasanya diam. Itu kalau kita menegur secara tidak langsung. Itu lebih dari 3 detik tatap mereka. Tapi kalau tidak dalam rangka untuk menatap, hanya untuk melihat apakah mereka memperhatikan atau tidak, jangan lebih dari 3 detik ya. Oke, berikutnya gunakan gerakan tangan dan tubuh secara alami dan terarah pada pesan tertentu. Ya, jadi ingat ya, kata kuncinya adalah yang ini, alami. Jangan dibuat-buat. Kadang-kadang orang yang sangat terlihat orang yang membuat gerakan tangannya itu dibuat secara terpaksa misalkan. Ya, kalian bisa menggunakan kayak gini, ya. Bagaimanapun caranya senyaman mungkin. Kenapa? Karena gerakan tangan, gerakan tubuh itu juga membuat kita rileks ketika mengajar. Ya. Itulah yang perlu diperhatikan. Jadi kadang-kadang misalkan bisa juga misalnya menggunakan tangan. Oke, coba perhatikan papan tulis. Ini kan ada tangan nih. Mana? Ada tangan nih. Nah, perhatikan papan tulis misalkan. Oke, coba perhatikan papan tulis atau tunjuk aja langsung papan tulisnya. Nah, itu juga merupakan gerakan tangan yang secara alami. Nah, tapi ada pesannya. Ketika mau menyampaikan pesan tertentu, nah itu harus gunakan bukan harus sih, sebaiknya gunakan gerakan tangan dan tubuh secara alami, bukan dipaksakan atau dibuat-buat. Ya. Kemudian yang terakhir, pastikan, nah ini yang paling penting, pastikan tidak membelakangi peserta didik saat mengajar di dalam kelas. Pertanyaannya, bagaimana Pak saya nulis? Nah, jangan terlalu lama.
Boleh membelakangi, jangan terlalu lama. Atau misalkan kalian sedang menjelaskan. Kalau sedang menjelaskan, jangan sampai kalian membelakangi siswa. Siswa kalian jelaskan ke papan tulis, siswa di belakang. Kan nggak bagus seperti itu. Tapi kalau kalian lagi nulis, nulis saja. Jangan sambil menjelaskan. Gitu ya. Menulis saja, jangan sambil menjelaskan. Karena kalau kalian sambil menjelaskan, dan sekalian lagi menulis, berarti kan kalian ngerjakan dua kerjaan sekaligus. Justru siswa kita tidak fokus di belakang. Mereka sambil melihat gurunya nulis, lagi memperhatikan tulisannya, dan sambil mendengarkan apa yang apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah, itu menjadi tidak fokus mereka. Jadi sebaiknya kalau kalian mau nulis, tulis saja, habis itu baru jelaskan. Nah, ketika menjelaskan jangan sampai kalian membelakangi siswa. Jadi kalau mau mundur, mundur aja. Jalan mundur aja. Jangan kalian membelakangi siswa. Oke. Nah, kemudian variasi dalam penggunaan media dan bahan ajar. Nah, variasi ini adalah variasi media atau bahan yang dapat dilihat. Ya. Kemudian ada ya sudah nih, ini yang dapat dilihat visual, dapat didengar auditori, atau dapat diraba dan dimanipulasi. Keempat, variasi dalam pola interaksi dan kegiatan belajar. Jadi variasi media bahan yang dapat dilihat ya jelas ya. Dia video kah bentuknya ya. Gambarkah bentuknya, itu variasi media yang dapat dilihat. Kemudian berikutnya adalah variasi media yang dapat didengar. Ya jelas ya. Misalnya suara Bung Karno pidato misalkan dan sebagainya. Itu media yang dapat didengar ya. Itu termasuk variasi ya. Variasi. Kemudian alat dan bahan dapat diraba dan dimanipulatif. Jadi maksudnya yang dapat diraba itu misalkan bentuk apa ya, misalnya miniatur Candi Borobudur misalkan banyak tuh di Jogja tuh dijual-jual tuh. Yang miniatur Candi Borobudur asbak bentuknya dan sebagainya. Itu contoh aja, Candi Borobudur, Candi Prambanan, nah itu maksudnya bahan yang dapat diraba dan dimanipulatif. Maksudnya dimanipulasi itu kan kemarin di media pembelajaran sudah saya jelaskan bahwasanya media itu salah satu cirinya adalah dapat dimanipulasi, manipulatif. Artinya barang yang besar, Candi Borobudur kan nggak mungkin kita bawa ke kelas, akhirnya dimanipulasi bentuknya, dimanipulasi ukurannya menjadi lebih kecil. Nah, itu namanya manipulatif. Karena tidak mungkin kita bisa bawa Candi Borobudur ke dalam kelas. Akhirnya dibuatlah miniaturnya. Nah, kemudian berikutnya manipulasi itu juga misalkan bahan. Bahan itu misalkan video. Kan tidak mungkin kita mengulang kembali kejadian sejarah pada masa itu. Dibawa ke dalam kelas kan nggak mungkin. Masa kita ulang lagi? Kejadiannya cuma sekali, namanya juga sejarah ya. Kejadiannya pasti sekali. Nah, oleh karena itu kalau ada videonya, kita manipulasi videonya. Yang awalnya mungkin perang dunia itu 4 tahun atau 5 tahun, kita manipulasi menjadi 1 menit atau 10 menit. Selesai videonya. Itu namanya manipulasi. Jadi bahan ini dapat dimanipulasi. Kemudian yang keempat, ini yang perlu saya jelaskan ya. Variasi dalam pola interaksi dan kegiatan belajar. Nah, jadi pola interaksi itu banyak. Ada bukan banyak sih ya. Ada ya minimal ada satu arah. Bentar. Ya. Minimal bentar saya jelaskan dulu. Jadi interaksi itu ada satu arah. Nah, kalau satu arah berarti ini G ini guru ya. Ini S1, siswa 2, siswa 3, siswa 4. Ya. Atau dua arah. Interaksinya bisa dua arah ya. Ini guru. Ini berarti ini kayak gini ya. Nah, ini guru. Ini siswa 1. Ini siswa 2. Ini namanya dua arah. Ya. Ini dua arah. Ya. Kemudian kalau misalkan multi arah, itu bisa misalkan guru, siswa 1, siswa 2, siswa 3. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Jadi multi arah dengan guru. Ya, multi arah dengan guru. Nah, kemudian ini multi arah juga dengan siswa. Ini multi arah namanya. Ini namanya pola interaksi ya. Ada interaksi satu arah, ini biasanya orang yang menggunakan metode ceramah tuh, itu pasti satu arah biasanya. Kalau dua arah, ini biasanya kayak diskusi ya. Ini ceramah nih, metode ceramah. Ini biasanya satu arah. Ya, karena guru menyampaikan apa yang disampaikan ya semuanya dari guru. Atau ini lebih ke pembelajaran langsung.
Nah, kalau dua arah ini biasanya kayak diskusi. Ya, diskusi. Ya. Nah, kalau multi arah itu banyak biasanya. Model-model tertentu tuh banyak yang multi arah. Jadi ada interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, siswa dengan siswa yang lainnya. Nah, itu juga merupakan yang multi arah. Saya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Saya Pak, sudah saya tulis di chat. Oh, di chat ya, sebentar. Saya cek dulu. Oke, chat. Oke. Belum ada. Ada yang pertanyaannya apa? Belum ada nih Dianu di chatnya. Ada apa nggak ada? Belum masuk mungkin ya. Oke, ini Langsung saya. aja, Yus. Iya, langsung aja nggak apa-apa. Langsung aja Pak ya. Ya. Ini Pak, bagaimana cara mengendalikan ketenangan siswa apabila kita mendapati kelas yang siswanya yang nakal dan ribut yang sulit untuk dikendalikan tanpa menyakiti perasaannya dengan suara yang keras, Pak. Oh, oke. Ini trik ya. Itu aja pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Oke ya. Kalau nggak ada lagi, nanti sambil saya jawab dulu ya, Sudang ya. Nanti ditahan dulu. Jadi kalau seperti ini biasanya gampang. Jadi kalian harus bikin kesenyapan di dalam kelas. Ya. Nah, biasanya yang seperti ini, kalau guru-guru yang sudah senior, itu biasanya mereka diem. Diem aja di depan kelas. Di depan kelas. Diam aja menunggu mereka selesai mengajar. Selesai berbicara. Nah, biasanya, tapi sambil tetap mereka lebih dari 3 detik. Misalkan ada satu kelompok di ujung sana tuh, misalkan ya. Di ujung sana misalkan yang dia agak ribut misalkan. Kalian diem di depan kelas, kemudian perhatikan mereka. Nah, itu mereka merasa diperhatikan. Sebentar aja diam gitu. Kenapa? Karena dengan membuat kesenyapan itu, nah, dengan kita memperhatikan siswa kita, itu biasanya ketika mereka merasa diperhatikan, mereka akan merasa bahwa oh ada kesalahan nih dari saya. Apa kesalahannya? Biasanya mereka diam. Gitu ya. Itu contoh saja. Nanti yang kalian akan bisa banyak juga yang lain, misalkan bisa dengan bisa juga dengan misalkan kalau menegur langsung sih agak susah ya. Jadi biasanya kalau yang teknik yang lain biasanya tunjuk mereka yang agak ribut, tapi jangan mereka yang ribut di sampingnya. Ya, di sampingnya misalkan ada 10 baris misalkan, 10 baris ya. Ya, satu baris itu misalnya ada 10 meja, 10 kursi misalkan, atau 10 meja lah ya. Ya biasanya nggak sampai segitu ya, ada 6 meja misalkan. Nah, kalau yang ribut ada di paling ujung, maka pilih meja sebelahnya, kasih dia pertanyaan. Atau misalkan bisa juga, oke, bagaimana si Anu? Tapi jangan langsung dia yang ditegur, yang ditunjuk. Bagaimana si Anu? Tapi sebelahnya, otomatis dia akan ribut. Dia akan merasa bahwasanya dia sedang diperhatikan, gitu ya. Nah, oke, itu. Oke. Sekarang apa tadi? Oke, saya jelaskan dulu ya ini. Nanti sudah sebentar. Ini adalah komunikasi satu arah. Jadi guru dengan siswa. Ini komunikasi dua arah. Guru dengan siswa, siswa dengan guru. Nah, kemudian ada saling berinteraksi. Ada balikan bagi guru yang pasti tadi saling berinteraksi yang tadi. Ya, komunikasi multi arah. Karena ada juga inilah yang interaksi yang paling optimal. Kalau ini kan siswa 1 dengan siswa 2, siswa 2 siswa 3, 3 dengan 4, 4 dan 5. Tapi kalau yang keempat itu adalah mereka saling berinteraksi semuanya. Inilah interaksi yang paling optimal. Jadi ada guru dengan siswa, siswa dengan peserta didik dengan yang lainnya, bla 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 dan sebagainya. Jadi dengan semuanya itu saling berinteraksi. Inilah yang paling optimal sebenarnya, yang paling bagus ya. Oke. Berikutnya siapa tadi yang nanya? Sudang kah? Iya, Pak. Saya, Pak. Oke. Sudang, silakan. Baik, Pak. Saya ingin bertanya, Pak, bagaimana kita membatasi misalnya kita menemukan siswa yang sering
sering bertanya, dan dia nih sering bertanya hanya dia saja seperti itu. Nah, bagaimana kita membatasi sehingga dia ini tidak merasa dibatasi, terus dia tidak berkurang rasa ingin tahu siswa tersebut, begitu Pak. Oke, biasanya seperti ini sebenarnya klasik ya. Pertanyaan sebenarnya ini masalah klasik di semua kelas sebenarnya. Memang mereka yang punya kelebihan sama sudah memahami atau mungkin sudah belajar sebelumnya, mereka pasti memiliki kelebihan, biasanya mereka banyak tanya. Ya, itu jelas. Nah, untuk membatasi itu caranya biasanya kita akan sebutkan dulu di depan kelas ya. Oke, mungkin sebelum pembelajaran dimulai. Oke, selama proses pembelajaran ini, misalkan ya, selama proses pembelajaran ini, saya akan berikan kesempatan 3 kali kesempatan kepada setiap orang untuk bertanya. Jadi itu cara membatasinya. Kalau 3 itu sudah habis, atau mungkin 1 aja misalkan, 1 orang untuk bertanya. Kalau kesempatannya sudah habis, maka kalian tidak boleh lagi untuk bertanya. Itu contoh aja ya. Nah, kalaupun misalkan ada yang nanya, misalkan, ternyata tidak bisa dijawab oleh orang lain kecuali dia yang sudah bertanya tadi. Nah, kasihkan dia kesempatan untuk menjawab. Nah, biasanya ketika dia menjawab, dia akan nanya lagi. Nah, itulah kesempatan dia, ya. Gitu ya. Jadi itu salah satu trik saja supaya membatasi siswa. Jadi kalau malah ada yang lebih bagus lagi, misalnya menggunakan kartu tanya, ya. Kalian buatkan kartu ke setiap siswa. Nah, dibagikan ke setiap siswa itu adalah kartu tanya misalkan ditulis. Nah, kartu tanya itu adalah kesempatan mereka untuk bertanya. Kalau mereka sudah gunakan kartunya, dikumpulkan ke depan kelas atau mungkin di atas meja mereka ditutup misalkan, berarti dia sudah tidak bisa menanya lagi. Nah, kita harus wajibkan setiap orang untuk bertanya. Karena itu akan dinilai misalkan. Nah, maka setiap orang itu pasti akan membuat pertanyaan masing-masing. Entah sama, entah yang berbeda atau mungkin sudah dijelaskan sebelumnya gitu. Oke. Gimana sudah? Oke, Pak. Oke. Ya. Itu trik aja ya. Baik, Masih Pak, banyak terima trik kasih. yang lain. Oke. Ada yang lain? Iya, Pak. Nah, saya buka chat dulu. Ada yang lain? Tidak ada? Oke, ini yang terakhir ya, slide terakhir. Ada yang terima kasih itu terakhir. Oke, kalau tidak ada, saya akan berikan quote dulu. Jadi, kalau kalian mau jadi guru, jadilah guru yang terbaik dari versi diri sendiri. Bukan guru yang ideal seperti di buku. Kenapa? Karena ingat, gaya belajar siswa itu aja berbeda-beda. Apalagi gaya mengajar. Gaya mengajar itu pasti berbeda-beda setiap guru. Karena bagi mereka, ketika guru sudah merasa senang dengan versi mengajar mereka sendiri, maka otomatis siswa itu akan merasa senang juga dengan apa yang diajarkan oleh guru. Karena itu jadilah guru terbaik dari versi diri sendiri, bukan guru yang ideal seperti di buku. Ya idealnya seperti itu, tapi setiap orang tidak mungkin bisa mencapai status idealnya dalam waktu singkat. Jadi kalau kalian mengajar nanti, semua kesalahan itu sangat wajar. Tapi belajarlah dari kesalahan. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Untuk tugasnya nanti kami diskusikan kita via grup WA saja ya. Nanti akan disampaikan di WA grup. Nanti untuk bagaimana teknis tugasnya mungkin masih tetap video, tapi nanti akan kita jelaskan rambu-rambunya. Oke. Saya rasa itu dulu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan kita kalau berdasarkan kebijakan rektor, kita harus tetap muka minimal sekali untuk melihat proses kalian mengajar. Oke. Mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan kalian. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan minggu depan sudah siap materinya. Materi yang dapat saya presentasikan maksudnya ya. Oke, saya rasa itu dulu. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak.